Mengapa algoritma di media sosial bisa bikin lu semakin bodoh? Atau mungkin bisa juga membuat lu malah semakin pintar. Jadi awalnya gini, saat pertama kali lu install media sosial apapun itu, entah itu TikTok, Facebook, ataupun YouTube Shorts, maka pada awal mulanya algoritma media sosial itu bakal memberikan lu berbagai macam video random. Nah, di antara video random itu nanti pasti bakal ada satu atau dua yang lu sukai. Nah, ketika lu menyukai video tersebut, algoritma ngebaca nih, wah, Panji suka video Pinipin. Wah, Panji suka video SpongeBob. Akhirnya algoritma pun memberikan beberapa jenis video-video yang serupa dengan video yang lu suka. Nah, pola ini terus berlanjut. Akhirnya seluruh timeline atau FYP media sosial lu berisikan video-video yang lu suka doang. Nah, disinilah awal dari kecanduan media sosial. Kenapa lu bisa kecanduan? Karena lu hanya menerima informasi yang semuanya lu suka. Baik itu hiburan, edukasi, atau apapun itu. Ya, tujuannya jelas. Agar lu bisa semakin lama berada di platform mereka, entah itu TikTok, YouTube, Facebook, ataupun Instagram Reels. Dan jelas ketika semakin lama lu berada di platform tersebut, ya keuntungannya sudah pasti buat mereka. Nah, masalahnya di sini. Bagaimana ketika pengguna media sosial itu dia cuma suka dengan video-video receh, terus teori-teori konspirasi, bahkan informasi-informasi yang cenderung tidak valid atau informasi-informasi hoax. Akhirnya media sosial membaca bahwa, wah, berarti orang ini sukanya informasi konspirasi, teori konspirasi, atau video-video receh. Akhirnya orang tersebut hanya akan mengkonsumsi video-video tersebut, konten-konten tersebut, yang membuat terjadi yang namanya echo chamber atau ruang gema, di mana orang tersebut hanya akan mengkonsumsi segala macam informasi yang dia suka doang. Dan ini sangat berdampak buruk. Kenapa? Karena ketika seseorang secara terus-menerus mengkonsumsi informasi yang tidak tepat, mengkonsumsi hal-hal yang tidak memberikan dampak positif kepada diri mereka, maka akhirnya media sosial bukan membuat mereka makin pintar, justru membuat mereka terjebak dalam kebodohan mereka sendiri. Nah, beda cerita lagi jika yang menggunakan media sosial itu adalah orang-orang yang cenderung well educated. Mereka yang benar-benar memiliki kemampuan literasi yang baik. Karena ketika seorang itu pendidikannya baik, literasinya baik, banyak membaca, rajin membaca, maka di otaknya otomatis ada filter. Dia bisa menyaring informasi mana yang harus dia konsumsi, informasi mana yang harus dia abaikan. Sehingga jika mengikuti sistem algoritma yang udah gue jelasin di awal, maka dia mampu menciptakan sebuah ekosistem, sebuah timeline media sosial yang sehat, yang edukatif, dan cenderung mampu memberikan self-development kepada dirinya sendiri. Ya kecuali kalau emang orangnya pintar tapi pengen have fun aja, maka ya dia pasti menggunakan media sosialnya bukan buat edukasi. Dia hanya akan menonton berbagai macam video receh, yang akhirnya video-video receh, video-video kocak pun yang akan timbul di timeline atau FYP media sosialnya. Tapi bayangin ya, bagaimana kalau yang menggunakan media sosial ini adalah orang-orang yang mungkin dia sukanya sound horror nih misalnya. Jadi di dalam otaknya tuh hanya ada sound horror aja gitu ya. Terus habis itu dia demennya video-video receh. Jadi di dalam timeline media sosialnya yang dia tonton hanyalah video-video berkaitan dengan sound horror ataupun berkaitan dengan video-video receh. Yang akhirnya justru membuat timeline media sosialnya aja isinya itu aja, itu sound horror, semua video receh, semua video kocak semua. Dan akhirnya dia terjebak dalam fitur bubble atau echo chamber yang membuat dia ya terjebak di dalam timeline yang tidak bermanfaat itu. Nah, kalau kita lihat dari kacamata teori usage and gratification, sebenarnya pengguna sosmed itu punya motif sendiri kenapa mereka pakai media sosial. Ada yang buat hiburan, ada yang cari informasi, ada yang butuh interaksi sosial, bahkan ada yang buat eksistensi diri atau mencari validasi. Masalahnya, algoritma cenderung memanjakan motif dominan pengguna. Jadi, kalau dari awal tujuan lu buka media sosial untuk have fun aja, untuk senang-senang aja, ya lu nonton video-video receh, ya otomatis video-video kocak doang yang bakal muncul di timeline atau FYP lu. Tapi kalau lu pengen melakukan self development, pengen mendapatkan dampak positif dari media sosial, ya otomatis lu harus cari konten-konten yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Sehingga ketika lu membuka media sosial, maka konten-konten yang bermanfaat adalah konten-konten yang muncul di dalam FYP atau beranda dari Reels ataupun FB Watch yang
lu miliki. Jadi intinya kualitas media, kualitas konten yang lu konsumsi itu bergantung dengan gratifikasi atau tujuan awal lu dalam mencari konten atau menggunakan media sosial itu sendiri. Jadi kita bisa memahami kenapa algoritma bisa membuat orang yang bodoh semakin bodoh, orang yang pinter bisa saja semakin pinter. Bahkan algoritma ini bisa membuat kita menjadi seseorang yang sulit menerima pendapat atau perbedaan opini dari orang lain. Kenapa? Karena sistem algoritma ini membuat kita hanya mengkonsumsi informasi-informasi yang kita inginkan saja atau informasi yang sesuai dengan pendapat kita. Sehingga kita akan terjebak terus dalam pendapat-pendapat itu dan cenderung tidak mengetahui bahwa ada banyak pendapat yang beda dengan pendapat kita. Dan terakhir, buat lu yang mungkin FYP-nya isinya sampah, mungkin buat lu yang FYP-nya udah kerasa toksik dengan FYP-nya sendiri, lu bisa kok dengan mudah untuk mengubah isi dari FYP lu, entah itu di FB Watch atau Instagram Reels ataupun di YouTube Shorts. Caranya adalah dengan mencari video-video edukasi, video-video berkaitan dengan self development, dan lu tonton tuh videonya sampai habis. Dengan begitu media sosial bakal membaca bahwa oh ternyata lu suka video-video tentang self development. Muncullah video self development itu ke dalam beranda atau FYP TikTok lu, dan video-video serupa pun bakal muncul. Contoh, mungkin lu saat membuka media sosial merasa insecure, merasa anxiety, cemas dan overthinking karena keadaan orang lain, karena hidup orang lain. Agar lu bisa menghilangkan konten-konten yang buat insecure itu, ya lu lihat nih konten-konten yang bisa membuat lu bersyukur, konten-konten yang cenderung memberikan dampak positif ke diri lu sendiri. Lu tonton videonya sampai habis, perlahan-lahan algoritma media sosial lu akan berubah dan akan memberikan dampak kepada pengembangan diri lu sendiri.